Lah Islam itu kan al-haq, datang dari Gusti Allah. Mau disampaikan tidak boleh kan, dikatakan radikal gitu. Lalu di mana kebebasan menyampaikan pendapat itu? Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Itu. Nah, sesuatu itu bisa kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan kegiatan sosial lain, misalnya untuk masalah anak-anak, perempuan, menyangkut lingkungan hidup segala macam terkait gitu dengan loh. misinya. Nah, terkait dengan misinya itu gitu loh. Nah, ini sesuatu yang harus dilindungi, dan karena itu tidak serta-merta kemudian dihentikan. Dia harus bisa dibuktikan di muka pengadilan bahwa memang yang dilakukan itu salah, yang dia omongkan itu keliru. Nah, itu loh. Jadi ini sebenarnya undang-undang yang menurut saya sangat bagus itu. Makanya pada waktu itu kita itu katakanlah ya, mantap mendukung undang-undang itu gitu, undang-undang nomor 13 itu. Dan Hizbut Tahrir Indonesia pada waktu itu langsung memenuhi amanat undang-undang itu untuk menjadi organisasi yang berbadan hukum. Gitu ya, BHP itu kan amanat dari undang-undang itu. Dan saya masih ingat kita mendapatkannya itu kurang dari 1 tahun kemudian, hampir bareng dengan MUI pusat itu. Jadi kita ini adalah kelompok yang mengerti gitu loh, taat hukum sebenarnya. Iya gitu. Itu hal pertama. Terus hal yang kedua itu ada yang menarik di sana mengenai larangan-larangan itu. Di sana dikatakan bahwa ormas itu dilarang saya lupa ininya ya, lafadznya itu, tapi kira-kira itu menyampaikan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Di dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, ketentuan semacam ini itu sesuatu yang biasa, yang wajar lah, wajar. Hanya yang jadi soal adalah apa yang dimaksud bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu ada diskusi. Diskusi. Pada awalnya itu jelas sekali disebut di dalam draftnya itu, yang disebut bertentangan Pancasila adalah Marxisme, Leninisme, komunisme, kemudian ada itu sosialisme, kapitalisme. Ada. Itu di penjelasan misalnya. Di penjelasan ada itu, gitu. Nah, tapi di dalam perjalanan ternyata saya tidak lagi melihat kapitalisme. Tidak, ya, sosialisme juga tidak. Sosialisme tidak ada. Sampai pada satu kesempatan hearing, waktu itu ketua pansusnya itu saya minta penjelasan. Ini di mana ini kapitalisme sosialisme gitu? Kok tiba-tiba tidak ada? Saya ingin bertanya, apakah berarti ketika ini dicoret dari penjelasan itu, kapitalisme sosialisme sesuai dengan Pancasila? Itu pertanyaan saya pada waktu itu. Padahal selalu saya MUI juga mengharamkan liberalisme. Iya, sekularisme dilebarkan. Nah, anak dari sekularisme kan ya sosialisme, kapitalisme. Ini pertanyaan ini tak terjawab hingga sekarang. Gitu. Nah, tetapi kita waktu itu cukup ini karena di sana tidak dikatakan bahwa yang bertentangan Pancasila itu Islam. Nah, itu. Ya, betul. Jadi oke lah ya gitu. Walaupun ini tidak memuaskan, tapi oke lah. Yang penting tidak ada Islam di situ. Jadi undang-undang ormas ini menjauhkan dari kemungkinan apa yang kemudian kita katakan sekarang ini sebagai pendiskreditan, apalagi kriminalisasi terhadap ajaran Islam. Karena memang tidak ada ruang di sana gitu. Nah, undang-undang yang sebenarnya sesungguhnya melalui proses yang bagus dan dihasilkan dengan ketentuan yang relatif bagus itu tiba-tiba diterpedo dengan perpu yang dibuat, kalau saya bilang ini sebenarnya ya bikinan presiden gitu loh. Ya kan? Coba bayangkan nih, ini undang-undang dibuat oleh wakil rakyat begitu rupa, mendengarkan seluruh stakeholder terutama ormas, tiba-tiba diganti begitu saja oleh shortcut, diterpedo kalau bahasa saya itu oleh pekerjaan 1-2 orang itu. Nah, kalau Prof tadi mengatakan demokrasinya di mana? Katanya kedaulatan rakyat. Ini mana rakyat yang berdaulat? Wong ini bikinan presiden kok.
Ya kan, perpu kan peraturan pemerintah, iya, betul. Pengganti undang-undang kan gitu. Berarti ini kan peraturan pemerintah. Memungkinkan ketika misalnya ya, ya kan? itu kan persoalan ada kegentingan yang ada sesuatu. Nah itu kemarin katanya juga ada pemerintah mengatakan itu adalah kegentingan yang memaksa atau memaksakan kegentingan. Saya setuju yang kedua. Kegentingan yang dipaksakan itu bagaimana? Memaksakan kegentingan kan tidak ada. Memang ada drama yang seolah-olah ada kegentingan. Misalnya ditayangkanlah beberapa cuplikan-cuplikan video yang ya kalau orang melihat tayangan video itu memang seolah-olah wah gitu. Padahal itu video itu sudah berlangsung, sudah terjadi rekaman kegiatan di Gelora Bung Karno itu tahun 2004, 2007. Yang waktu itu sehebat-hebatnya itu ya orang apa-apa gitu loh. Iya, betul. Tapi ketika itu dicuplik lalu diperdengarkan sekarang seperti seolah-olah medeni gitu loh. Loh padahal itu sudah terjadi. Kalau itu 2017 berarti 13 tahun yang lalu. Mestinya perpu ini kan tidak dijalankan secara retroaktif gitu ya. Itu Prof lebih tahu lagi gitu kan. Jelas lebih tahu karena kaidah hukum kan mengatakan begitu, tidak berlaku surut toh gitu. Tapi ini data-data yang dipakai semuanya dari belakang gitu. Nah, jadi kembali ke tadi itu kita melihat bahwa ini adalah pemenggalan. Penyembelihan dari apa yang dikatakan oleh konstitusi tadi itu, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Tragisnya lagi, menyampaikan pendapat itu sekarang spesifik yang dilarang itu terkait dengan apa yang mereka katakan radikalisme. Lah Islam itu kan al-haq, datang dari Gusti Allah. Mau disampaikan tidak boleh kan, dikatakan radikal gitu. Lalu di mana kebebasan menyampaikan pendapat itu, kebebasan bersikap dan hak untuk menyampaikan pendapat? Sementara radikalisme itu juga belum pernah dirumuskan sebagai tindak pidana. Tidak. Saya katakan obscure dan lentur. Nah itu sehingga bisa sifatnya menyasar. Nah kalau misalnya ATI dikatakan sebagai organisasi yang radikal, menurut Ustaz gimana? Benar nggak itu kayak gitu? Ya, ini kan kemudian soal labeling. Ya, jadi ini kan memang cara paling mudah di negara manapun rezim ketika hendak memotong kekuatan lawan politik itu dengan labeling, ya kan?